izin menjawab pertanyaan dari Hanifah. Apa dampak yang terjadi jika kekurangan asupan gizi untuk anak? Akibatnya, kurang gizi pada anak bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan otak anak serta fisiknya terganggu. Secara garis besar, anak kurang gizi umumnya mempunyai berat badan kurang, kurus, pendek, serta kekurangan vitamin dan mineral. Gimana, Hanifah? Baik, terima kasih Bunga sudah dimengerti. Untuk konsep kesehatan dan gizi pada anak itu sebenarnya hampir sama dengan orang dewasa ya atau di kelompok umur yang lain. Tetapi memang kalau pada anak khasnya itu misalnya pada anak-anak ya kelompok umur yang dia belum bisa menentukan apa yang dia makan ya. Jadi itu akan sangat bergantung pada apa yang disediakan oleh orang tuanya. Sehingga di sini pada gizi anak ya khususnya itu UNESCO punya teori bahwa status gizi anak itu dipengaruhi oleh 3 hal yang utama. Yang pertama tentu saja intake ya, asupan makannya. Kemudian yang kedua infeksi. Jadi kalau ada penyakit infeksi ya biasanya yang dikaitkan dengan status gizi itu kecacingan atau investasi cacing ya. Jadi kalau anak yang cacingan maka dia zat gizinya itu tidak diserap oleh anak tapi keburu dia ambil oleh cacing gitu sehingga walaupun dia makan cukup banyak tetapi tidak diserap oleh dirinya gitu ya sehingga status gizinya akan tetap rendah. Kemudian satu lagi yang berpengaruh langsung itu pola asuh ya. Pola asuh di sini bukan hanya sekedar perilaku makan ya, pola asuh yang terkait dengan pemberian makan, tetapi termasuk lebih luas gitu yang pengasuhan secara umum dan pola komunikasi gitu. Nah tadi ada pertanyaan makanan apa sih yang baik buat anak? Ya kalau anak yang belum makan tentu orang tua yang tahu ya yang mengatur. Jadi upayakan supaya prinsip gizi seimbang itu diterapkan. Kenalkan anak secara dini ya sejak dini terhadap berbagai rasa sehingga dia nanti akan memiliki sense ya, memiliki selera gitu ya, mau diberikan bahan makanan apapun gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata ada anak yang tidak terlalu suka jenis makanan tertentu, maka orang tuanya harus memperhatikan jenis makanan itu mengandung apa, ya. Bahan makanannya mengandung apa. Nah, bahan zat gizi yang terkandung di dalam bahan makanan yang tidak disukai anak itu harus dicari penggantinya yang setara. Ya, misalnya tadi kalau anak tidak suka daging bagaimana gitu ya. Apakah kalau anak yang tidak suka daging, misalnya ya daging merah ya, daging yang hewan berkaki 4, apakah anak ini suka daging unggas? Nah, berarti ganti dengan daging unggas. Atau kalau tidak suka juga, dia suka telur atau tidak gitu ya. Kalau tidak suka juga daging dan telur, susu dia suka atau tidak gitu ya. Jadi dilihat kandungan gizinya yang kira-kira bisa menggantikan. Ada anak yang tidak suka sayur misalnya, nah lihat apakah dia suka buah. Jadi mungkin tidak suka sayur, tetapi mungkin bisa diganti dengan ditambah buahnya, gitu ya. Sehingga kebutuhan gizinya itu tetap terpenuhi. Kalaupun misalnya ternyata anak ini sulit sekali makan, bolehlah ditambahkan suplemen ya, multivitamin misalnya. Tetapi harus hati-hati pemberian multivitamin itu karena zat gizinya kan hanya tertentu ya, tidak bervariasi ya, tidak lengkap, relatif tidak lengkap sehingga dan pastinya tetap lebih baik yang makanan alami itu daripada makanan yang suplementasi tadi gitu ya. Jadi perhatikan supaya tidak sampai malah terjadi kelebihan zat gizi tertentu karena itu juga berbahaya.